Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada hari ini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam kelas 11 SMA SMK, Kurikulum Merdeka. Bab 6 tentang menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak video ini ya. Adapun pembahasan materi yang akan disampaikan dalam video ini yaitu yang pertama, toleransi dalam Quran Surah Yunus ayat 40-41 serta hadis terkait. Yang kedua, memelihara kehidupan manusia dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 32 serta hadis yang terkait. Mengkaji Quran Surah Yunus ayat 40-41 tentang toleransi. Mari kita membaca ayatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ma yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kassabuka fakulli amali walakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu, Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku, dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, mengartikan perkata surah Yunus ayat 40-41. Yang pertama, wa minhum, dan di antara mereka. Man, siapa yang yu'minu, dia beriman, bihi, kepada Al-Quran, la, tidak, wa rabbuka, dan Tuhanmu Muhammad, a'lamu, lebih mengetahui, bil mufsidin, dengan orang-orang yang berbuat kerusakan, wa in, dan jika, kazabbuka, mereka tetap mendustakan engkau, fakul, maka katakanlah Muhammad, li, bagiku, amali, amal perbuatanku, walakum, dan bagi kalian, amalukum, amal perbuatan kalian, antum, kalian, bariun, orang-orang yang berlepas diri, mimma, dari apa yang a'malu, aku kerjakan, ana, aku, bari'u, orang yang berlepas diri, ta'malun, kalian kerjakan. Selanjutnya, tafsir surah Yunus ayat 40-41. Menurut Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin Al-Suyuti dalam kitab Tafsir Al-Jalalain, surah Yunus ayat 40 menjelaskan tentang penduduk Makkah pada masa Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pertama, orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, kedua, orang-orang yang tidak beriman selamanya. Kemudian, menurut Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy Shihab, kata wa minhum, dan di antara mereka, menjelaskan di antara kaum musyrikin ada orang yang percaya kepadanya, tetapi menolak kebenaran Al-Quran karena keras kepala dan demi mempertahankan kedudukan sosial mereka. Ada juga memang benar-benar lahir dan batin tidak percaya kepadanya, serta enggan memperhatikannya karena hati mereka telah terkunci. Kemudian pada kalimat wa rabbuka a'lamu bil mufsidin ada beberapa penafsir. Yang pertama, menurut Ibnu Asyur, kalimat ini merupakan peringatan sekaligus ancaman bagi kelompok yang tidak beriman.
Yang kedua, menurut Ibnu Katsir, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui siapa yang akan mendapat hidayah dan siapa yang memilih kesesatan. Yang ketiga, menurut Al-Maraqi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala paling mengetahui kerusakan yang mereka perbuat dengan perbuatan syirik, zalim, dan melampaui batas. Yang keempat, menurut Al-Syarawi, bahwa sesungguhnya keimanan adalah perbuatan hati, bukan perbuatan yang zahir. Maka kita tidak bisa mengetahui apa yang ada di hati seseorang. Pengertian toleransi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi artinya sifat toleran, batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Dalam bahasa Inggris, disebut dengan kata tolerance, yang berarti toleransi, kesabaran, dan kelapangan dada. Dalam bahasa Arab, sebagaimana Mu'jam Maqayis Al-Lugha disebut dengan istilah tasamuh. Kata tasamuh adalah bentuk dari kata samaha yang secara bahasa berarti lembut dan mudah. Sedangkan menurut Kiai Haji Asin Sako Muhammad, tasamuh berarti berkisar antara kemurahan hati, mudah memaafkan, lapang dada, kesabaran, ketahanan emosional, mengurangi rasa, menghargai, dan sebagainya. Kata kunci dari toleransi adalah menghargai orang lain yang berbeda baik pendapat, kepercayaan, kebiasaan, sebagaimana pendirian sendiri orang. Yang toleran adalah yang memiliki kepercayaan, kelapangan dada, dan daya tahan. Selanjutnya, contoh toleransi internal umat Islam. Diceritakan dari Abi Mas'udah Al-Ansari bahwa seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, aku hampir tidak sanggup sholat yang dipimpin seseorang dengan bacaan yang panjang. Maka, aku belum pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi peringatan dengan lebih marah dari yang disampaikannya hari itu, seraya bersabda, 'Wahai manusia, kalian membuat orang lari menjauh. Maka, barang siapa sholat mengimami orang-orang, ringankanlah atau tidak melamakan sholatnya. Karena di antara mereka ada orang sakit, orang lemah, dan orang yang punya keperluan.'" Hadis riwayat Al-Bukhari. Contoh toleransi umat beragama. Dalam Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8 disebutkan, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan tidak melarang berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang berbeda agama, yang tidak memerangi dan tidak mengusir dari tempat tinggal. Pesan yang terkandung dalam Quran Surah Yunus ayat 40-41 adalah ayat-ayat yang berbicara tentang akidah atau keimanan hendaknya dijadikan panduan bagi kalian sebagai individu, bukan untuk mengukur dan menilai keimanan orang lain. Selanjutnya, sebagai individu yang beriman, setelah punya tanggung jawab, mengajak kepada kebaikan dengan bijak, tanpa disertai dengan paksaan. Terakhir, menghargai orang lain dalam sebuah perbedaan jika ingin dihargai orang lain. Maka, kalian juga harus menghargai orang lain. Toleransi kepada orang lain dalam berinteraksi sosial menjadi fondasi untuk mewujudkan kedamaian dan kerukunan di masyarakat. Mengkaji Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32 serta hadis tentang memelihara kehidupan manusia. Min ajli zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka annama ahyan nasa jami'a walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinati summa
inna kasiram minhum ba'da zalika fil ardi lamusrifun. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya para rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Mengartikan perkata Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Yang pertama, min artinya dari. Yang kedua, ajli artinya sebab. Yang ketiga, zalik artinya itu. Yang keempat, kata bena artinya kami tetapkan hukum. Yang kelima, ala artinya atas. Yang keenam, Bani Israila artinya Bani Israel. Yang ketujuh, an-nahu artinya bahwa. Yang kedelapan, man artinya siapa yang. Yang kesembilan, qatala artinya membunuh. Yang kesepuluh, nafsan jiwa seorang. Yang ke-11, bikhairi nafsin artinya bukan karena orang itu membunuh seseorang. Yang ke-12, au artinya atau. Yang ke-13, fasadin artinya dia membuat kerusakan. Yang ke-14, fil ardi artinya di muka bumi. Yang ke-15, faka an-nama artinya maka seakan-akan membunuh. Yang ke-16, nasa artinya manusia. Yang ke-17, jami'a artinya secara keseluruhan. Yang ke-18, waman artinya dan siapa yang. Yang ke-19, ahyaha artinya dia memelihara kehidupan. Yang ke-20, walaqad artinya dan sungguh. Yang ke-21, ja'athum artinya telah datang kepada mereka. Yang ke-22, rusuluna artinya rasul-rasul kami. Yang ke-23, bil bayyinati artinya dengan bukti-bukti nyata. Yang ke-24, summa artinya kemudian. Yang ke-25, inna artinya sesungguhnya. Yang ke-26, kasiron artinya banyak. Yang ke-27, ba'da artinya sesudah. Yang ke-28, lamusrifun artinya benar-benar orang-orang yang melampaui batas. Tafsir Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Profesor Dr. Haji Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, menegaskan bahwa oleh karena kejahatan yang terjadi dan dampak-dampaknya yang sangat buruk dan perilaku Bani Israel, maka kami yang Maha Agung menetapkan suatu hukum menyangkut suatu persoalan yang besar, dan hukum itu kami sampaikan kepada Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh satu jiwa salah seorang putra-putri Adam, bukan karena orang itu membunuh jiwa orang yang lain yang memang wajar sesuai hukum untuk dibunuh, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi yang menurut hukum boleh dibunuh, seperti dalam peperangan atau membela diri dari pembunuhan, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Tafsir Quran Surah Al-Ma'idah ayat ke-32, Ibnu Asyur Al-Tahril wa Al-Tanwir. Sudah ditentukan sejak masa Bani Israel. Tujuannya untuk memberitahukan kepada umat muslim bahwa syariat tersebut telah ditentukan Allah sejak lama. Mengetahui sejarah syariat bisa menguatkan perasaan umat muslim dalam menerima perintah dan mengungkapkan maslahah kebaikan yang ada di dalam hukum tersebut.
Hukum yang terkandung dalam ayat ini telah ditetapkan Allah kepada Bani Israel dan berlaku juga bagi umat muslim. Tafsir Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32 dari Hamka Tafsir Al-Azhar, bahwa tentu sudah diketahui bahwa jarak di antara zaman Bani Israel dengan kedua anak Nabi Adam berkelahi itu sangat jauh, memakan waktu beribu tahun. Tidaklah mungkin peraturan ini baru berlaku kepada Bani Israel, sebab kejadian itu sudah banyak kejadian pembunuhan kepada sesama manusia di antara zaman kedua anak Nabi Adam dengan Bani Israel. Penekanan kepada Bani Israel ialah sebab tujuan ayat sedang dihadapkan kepada mereka. Sebab Bani Israel di zaman itu sangat mudah membunuh orang karena dengki dan sakit hati. Bahkan banyak para nabi yang mereka bunuh. Tafsir Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32 dari Al-Maraghi. Tafsir Al-Maraghi, pembunuhan yang dilakukan karena kejahatan, permusuhan, dan pembunuhan yang bukan karena menegakkan hukum pidana. Adapun maksud membuat kerusakan dalam ayat ini adalah menghilangkan rasa aman bagi orang lain, merusak lahan pertanian, merusak keturunan, misalnya para pencuri bersenjata, menghampas harta, dan merusak fasilitas negara. Hadis tentang menjaga kehidupan manusia. An Abdullah bin Amrin wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qatala nafsan mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannati wa inna rihaha la yujadu min masyirati arba'ina ama. Rawahul Bukhari. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang membunuh mu'ahad atau orang non-muslim dan mendapatkan janji jaminan keamanan dari orang muslim, tidak akan dapat mencium harumnya surga, padahal harumnya dapat dicium dari perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis tentang menjaga kehidupan manusia. An Abi Hurairah yaqulu qala Abul Qasimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu hatta wa in kana akhahu abihi wa ummihi. Rawahul Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi isyarat atau mengancungkan senjata tajam kepada saudaranya, maka sungguh para malaikat melaknatnya, meskipun saudaranya itu saudara kandung sebapak si ibu. Hadis riwayat Muslim. Sekian penjelasan materi dari kelompok saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun informasi yang kurang. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.